sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas surat 26 ayatnya 90 sampai 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Sadaqallahul azim. Jadi Allah memberitahukan kepada kita di hari itu setelah hari kiamat, setelah padang mahsyar, maka didekatkanlah surga itu kepada orang-orang bertakwa. Siapa saja orang bertakwa itu didekatkan kepada surga. Berarti dia akan masuk surga. Dan diperlihatkanlah dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Sedangkan neraka jahim diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat. Sedangkan orang beriman diperlihatkan kepada surga. Nah, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa, yang tidak bertobat, orang-orang sesat, dikatakan bahwa mereka di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya. Jadi yang ngomong Allah. Kamu menyembah selain Allah dulu, mana berhala itu? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirimu mereka sendiri? Maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkir balikkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan dijungkir balikkan bukan saja sembahannya, orang-orang yang nyembahnya juga dijungkir balikkan. Dan bala tentara iblis semuanya masukkan ke neraka semua. Mereka berkata, dengan mereka bertengkar dalam neraka, demi Allah semuanya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena itu kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Tapi udah nggak ada gunanya di dalam neraka bertengkar. Dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Jadi dia sadar, menyesatkan dulu orang berdosa. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Dan tidak pula mempunyai teman akrab. Di sini nggak ada teman. Di sini nggak ada orang nolong. Maka sekiranya kita dapat kembali lagi ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Tapi udah telat. Dulu ditawarin, dulu dikasih Quran, nggak dibaca. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi yang masuk ke neraka itu yang memang orang tidak beriman. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu yang benar-benar Tuhan. Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Contoh Allah katakan, bagaimana dulu kaum Nuh? Sama juga, karena dia mengingkari ayat Allah, mengingkari Nabi Nuh. Nuh udah mengingatkan sebetulnya. Hanya di 105-nya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un.
Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Nuh, itu sama kaum Nuh. Diajakin oleh Nuh beriman. Kata Nuh, kenapa kamu tidak mau bertakwa? Aku ini Rasul Allah, utusan Allah, diutus oleh Allah ini. Bertakwalah pada Allah dan taatlah kepadaku. Aku ngajakin kamu ini enggak minta upah apapun. Upahku dari Allah, Tuhan semesta alam. Nuh ngomong lagi, bertakwalah kepada Allah, ikutilah aku. Tapi sayang, mereka membantah. Apa kata mereka? Itu ayat selanjutnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Mereka berkata, apakah kami akan beriman pada kamu, wahai Nuh? Padahal yang mengikuti kamu itu orang-orang yang hina. Jadi orang yang beriman yang ikutin Nuh itu dianggap orang yang berhina. Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Aku nggak tahu. Mereka orang hina apa orang apa. Yang penting dia beriman. Ya hina menjadi mulia. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain, hanyalah kepada Tuhan. Kata Nuh, pada Allah, kalau kamu menyadari. Aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Enggak, aku tidak akan mengusir. Mereka itu menyuruh orang beriman itu diusir. Aku ini tidak lain akan memberi peringatan yang menjelaskan sejujur-jujurnya, apa adanya. Umpamanya ngomong, sebenarnya jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, ya saya benar-benar kami akan termasuk orang-orang yang dirajam. Waduh, Nuh ngajak berbuat baik malah mau dirajam, diancam dia. Nuh jawab, kata Nuh, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Nuh ngadu pada Allah. Curhat sama Allah dia. Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. Selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Maka Nuh Allah selamatkan. Nuh selamatkan dan orang-orang yang bersertanya dalam kapal yang penuh muatan itu selamatkan. Nuh ajak mereka naik kapal, sayup kita. Tinggalkan negeri ini. Hujan udah mulai turun dari atas, dari bawah. Kemudian sudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Jadi setelah orang yang beriman itu naik kapal, Nuh ditinggalin. Nuh tinggalkan mereka ini. Maksud istrinya, diajak oleh Nuh nggak mau. Anaknya juga nggak mau juga. Nah, yang demikian itu akan merupakan suatu tanda sebetulnya itu. Yang demikian itu benar-benar terdapat kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka masih tidak mau beriman juga. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Kayaknya cerita Nabi Nuh itu satu surat. Suratnya surat 71. Surat itu cerita Nabi Nuh semua. Dan Nuh ngajakin mereka itu bukan setahun 2 tahun. Usia Nabi Nuh itu Allah sebutkan dalam surat 29, 14, 15. Usianya itu dalam 1000 kurang 50. Berarti 950 tahun. Tapi ya sedikit yang ngajakin, yang mengikut Nuh beriman itu sedikit sekali. Jadi kalau misalnya Nuh itu jadi Rasul umur 40, berarti usianya kan 950 tahun. Berarti dia jadi Rasul itu
910 tahun ngajakin orang. Tapi hasilnya itu sedikit sekali. Nah, sebetulnya kejadian Nabi Nuh ini pelajaran. Pelajaran untuk orang-orang yang akan datang. Tapi banyak yang tidak menjadikan itu suatu pelajaran, sayangnya. Nah, untuk lebih jelasnya, itu coba kita lihat dulu surat 29. Surat 29. Ayatnya 14-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fakhadhahumut tufan wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashabas safinah waja'alnaha ayatan lil alamin. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi Nuh itu diutus Allah kepada kaumnya. Tapi kaumnya kan nggak menghargai Nuh. Nggak anggap Nuh itu nabi. Berapa lama diutusnya? Itulah. Nuh usianya itu 1000 tahun, kurang 50. Maka karena mereka diajak oleh Nabi Nuh beriman, bertahun-tahun sampai 910 tahun, mereka ditimpa banjir besar. Mereka adalah orang-orang zalim. Nuh sama orang yang beriman Allah selamatkan. Ini Allah akan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk pelajaran bagi umat manusia semuanya. Apalagi kalau kita lihat di surat 71, itu lebih jelas lagi. Surat 71 itu, Nuh itu malah ngajak siang, malam. Diajak mereka itu dengan secara private, datangin rumah-rumah. Nggak mau juga. Tabligh akbar, nggak mau juga. Ya lebih keras mereka daripada Nuh. Ya akhirnya Nuh, nah mereka itu kalau diajak nutup kuping. Nutup kuping. Gereja beriman ada yang bajunya ditutupi ke muka, saking bencinya itu. Nuh udah ngajak mereka, ayo kalau kamu ini mau beriman, kita ini musim kemarau, nanti turun hujan. Ayo kalau kamu beriman, kamu yang susah, akan dikayakan Allah, akan dibanyakkan rezekinya. Tapi enggak juga. Ya memang kalau orang enggak dapat petunjuk, ya begitu kan. Ya sama juga kita sekarang ngajakin orang misalnya. Ngajakin ngaji, ngajakin sholat, ngajakin ibadat. Ya kalau enggak ada petunjuk Allah, enggak akan ikut ya. Meskipun banyak contoh, orang enggak sholat banyak contohnya, orang enggak ngaji, enggak infak itu banyak contoh. Tapi mereka itu menutup diri. Tapi kan akibatnya kan karena mereka menutup diri di dunia, dia hidupnya galau, di akhirat lebih galau lagi. Orang nggak sholat itu kan hidupnya galau. Coba kita lihat surat 70 ya. 70. Ayatnya 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Illal musallin. Alladzina hum ala salatihim daimun. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Lisa'ili wal mahrum.
Shadaqallahul azim. Allah katakan manusia itu, semuanya itu, hidupnya itu ya galau. Hidupnya itu sombong. Kalau dia dapat rezeki banyak, zikir, kata Allah. Apalagi dapat musibah, waduh lebih kelepok-kelepok lagi hidupnya. Tapi Allah katakan manusia itu, kalau dia misalnya dicoba oleh Allah, ya dia malah ngeluh, malah nyalain Allah, nyalain teman, nyalain saudara. Padahal sebetulnya Allah katakan tuh ada orang yang tidak begitu. Siapa? Kalau orang itu sholat. Satu, sholat. Yang kedua, kalau sholatnya continue, terus dia sholat. Yang ketiga, Allah katakan orang-orang yang selalu kalau dapat rezeki, dia sediakan dalam rezeki itu. Ada hak orang lain. Setiap dapat rezeki banyak, rezeki sedikit, yang dapat rezeki, cekir. Rezeki, cekir. Rezeki, cekir. Nah ini yang orang kalau misalnya dia sholatnya continue, dia dapat rezeki cegir-cegir sedekah maksudnya. Kalaupun dia misalnya banyak rezeki, jadi hebat, dia malah bersyukur. Dia nggak sombong, malah dia bersyukur. Kalau misalnya dia diuji oleh Allah, satu ujian, masalah, malah dia sabar. Sabar dia. Ya. Jadi itu kalau orang yang sholat itu. Padahal sebenarnya sholat itu penting sekali. Sangat penting. Makanya Allah katakan di ayat yang lain, kalau orang itu nggak mau rugi, dalam kondisi apapun juga itu, satu ngaji, dua sholat, tiga infak sedekah. Ngaji, sholat, infak sedekah. Coba lihat surat 35, ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah katakan orang-orang yang satu ngaji, kedua sholat, ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, jaminannya Allah katakan apa? Jamin satu, dia tidak akan rugi. Jadi dia dagang tapi dagang sama Allah dengan mengerjakan tiga ini. Yang kedua, pahala nggak dikurangin. Sempurna. Yang ketiga Allah katakan diberikan karunia. Karunia itu senang, bahagia, sehat, bersyukur. Yang keempat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita supaya kita lebih banyak beriman, bertakwa dan istiqomah, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Demikianlah pengajian kita, surat 26, ayatnya 90 sampai 109, 123 tadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.